lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan alhamdulillah rabbil alamin sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk ya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Dan ada beberapa pertanyaan yang kita sudah pilihkan dan insya Allah pertanyaan ini mewakili dari pemirsa di rumah. Para guru, para ustadz mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan yang insya Allah pertanyaan pertama ini untuk Ustadz Azhari dulu. Ali baca ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Alyayo ya, Alyayo 07 gitu ya. Setiap bulan Ramadan itu banyak tugas dari sekolah yang membuat laporan ibadah katanya ya. Jadi ada laporan-laporan ibadah yang kita kasih ke sekolahan. Emang dibolehkan dalam Islam? Soalnya kan kalau kita melakukan ibadah jangan dikasih tahu siapa-siapa katanya. Jadi saya takut nih ibadah saya nggak diterima katanya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para narasumber yang kami hormati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pertanyaannya menarik ini karena kita pasti ngalamin juga waktu sekolah ya pemirsa ya. Kalau motivasinya karena tarbiyah, karena pendidikan, si guru dalam rangka memotivasi siswa, muridnya, saya kira nggak ada masalah lah ya, nggak ada masalah. Ini kan memotivasi aja. Sama dulu waktu kita kecil-kecil tarawih, habis tarawih ngejar apa? Ngejar imam, tanda tangan imam. Ya habis itu ngapain lagi? Nyatet ayat surat berapa aja yang kita udah baca ya, udah berapa kali hatam. Nanti dikasih ke guru atau wali kelasnya, dikasih nilai. Nah, ini kan sebagai motivasi. Dan memang itulah cara yang paling cocok mendidik dalam usia itu. Nah kalau yang udah kayak kita begini, yang sudah lebih dewasa, ya misalnya kalau baca Quran, kita nggak pengen kiroah Quran kita itu al-ihtifaliyah, seremonial doang. Tapi bagaimana membaca Quran itu benar-benar ta'alluq, benar-benar tahakkuk, benar-benar memahami maknanya sampai kemudian takhalluk bi akhlakil Quran, berakhlak dengan akhlak Quran. Tapi kalau usia-usia seperti itu memang ibadah iya, tapi sambil asik-asikan juga nggak apa-apa. Itu soal metode aja Mas Ali. Soal metode aja, jadi nggak masalah. Insya Allah pahalanya masih dapat, ya asik beribadahnya juga masih dapat. Tinggal yang paling ditata jangan lupa adalah hatinya. Karena ikhlas beramal itu bukan soal report progresnya, buku laporannya bukan. Tapi ikhlas itu kerja hati, bukan kerja laporan buku amalnya. Mudah-mudahan tetap kasih laporan ke gurunya, ke sekolah. Ini kan lagi online ya. Learning atau segala macam, tapi hatinya juga tetap ikhlas insya Allah. Baik, makasih ilmunya guru dan langsung kita masuk ke dalam pertanyaan kedua untuk Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Ini dari Fauzi Mir 89 ya. Dengan diberlakukan social distancing, apakah boleh sholat tarawih di rumah tapi mengikuti suara speaker yang dari musola yang mengadakan sholat tarawih berjamaah? Masya Allah ya, semangat dalam beribadah tentu adalah baik, tapi pentingnya kita beribadah dengan ilmu sehingga jangan sampai ibadah kita semangat tapi tidak memenuhi syaratnya. Kalau ingin mendapatkan keutamaan sholat tarawih di rumah pun dapat keutamaannya. Karena baginda Nabi SAW berdasarkan riwayat justru banyak juga melakukan ibadah justru tarawih di rumah. Dan tidak ada riwayat bahwa misalnya kalau ada sholat itu di masjid kemudian cukup kita mendengarkan, karena syarat berjamaah sholat itu punya beberapa syarat, mulai dari satu mahal di satu lokasi, mulai dari menyaksikan bagaimana imamnya ya, mulai tersambung safnya, bahkan ketika sholat berjamaah pun sebagian ada yang mungkin menjaga jarak social distancing, maka sebagaimana fatwa sebagian ulama itu adalah hilang keutamaan berjamaahnya, karena salah satu syarat sah sholat berjamaah adalah sufufakum, ya disuruh kita untuk merapatkan safnya. Jadi kalau tidak merapatkan saf ya itu pahalanya menjadi sendiri atau dianggap sholat sendiri, sholatnya sah ya. Jadi kalau kita di rumah ya cukup kita membangun berjamaah di rumah saja. Ada pasangan kita misalnya, ada yang namanya anak-anak kita, jadilah imam ya, yang mungkin sekarang saatnya kita memperbanyak ya untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, bukan hanya pemimpin dalam urusan ya, dalam urusan mencari nafkah, tapi dalam urusan spiritualitas. Inilah pentingnya mungkin setelah ini
para ayah untuk menambah kualitas bacaan Qur'annya dan hafalannya. Insya Allah ini adalah momentum terbaik ketika di rumah semakin mesra dengan keluarga dan dalam rangka justru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik, terima kasih jawabannya guru, dan kita lanjutkan pertanyaan ketiga untuk guru kita Syekh Fikri Thorik dari Ed Harun. Bagaimana cara Rasul berbuka puasa? Ya salam. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang pertama ketahuilah dan yakinilah bahwa saat buka puasa itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi menjelang maghrib perbanyak zikir yang dibaca di bulan suci Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali. Kemudian Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. 3 kali. Kemudian ya karim, diulang-ulang itu. Nah, begitu pas azan maghrib, ya kita sudah cuci tangan. Kemudian kita menggunakan tangan kanan baca bismillah. Baca sekurang-kurangnya apa? Bismillah, atau boleh baca Bismillahirrahmanirrahim apa. Nah, kemudian kita ambil kurma. Pertama kurma dulu. Jadi bukan air dulu, untuk sunnahnya kurma dulu baru air, bukan air dulu baru kurma, kurma dulu baru air. Dan ada di ayat suci Al-Quran, waktu Sayyidati Maryam pengen makan kurma dan air, fakuli washrabi wa qarri aina. Makan dulu kurmanya baru minum, baru senangkan hatimu. Jadi kurma dulu, ganjil 1, 3, 5, 7, boleh 9, boleh 11. Kalau kurma sendiri. Ya salam. Ya salam. Nah, kemudian baca dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Itu artinya apa namanya? Dahaga sudah hilang, kemudian urat sudah basah, dan pahala ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Ya salam. Jadi baca doa buka puasanya setelah buka. Buka, awalnya bismillah dulu aja ya. Ya, Baik, Masya Allah, terima kasih ilmunya guru. Dan kita alhamdulillahirrahmanirrahim ada pertanyaan untuk untuk kalau Ustadz Kasif Khair ya. Ini dari Citra Anggia. Silakan yuk kita lihat cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semua sehat? Semoga sehat-sehat semua, amin. Nah, yang saya mau tanyakan mengenai sahur. Jadi baru saja kemarin ini saya telat bangun sahur. Dan saat terbangun itu sudah suara azan. Tapi di situ saya segera berniat untuk berpuasa, walaupun tidak mengkonsumsi apapun. Nah, kira-kira itu sah atau tidak ya puasanya? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Citra. Silakan Ustadz. Ya, izin guru-guru saya. Ya, Mbak Citra ini kayaknya kenal. Mbak Citra yang saya muliakan dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat wajib untuk memulai puasa. Karena kata Rasulullah SAW, man lam yujmi' as-siyam fala siyam lahu. Barang siapa yang enggak punya niat, memasang niat untuk berpuasa, maka dia enggak dianggap berpuasa. Jadi para ulama sudah sepakat niat ini hukumnya wajib dalam menjalankan puasa. Ya, puasa Ramadan. Tapi di sini para ulama ikhtilaf, apakah niat itu diucapkan setiap hari, dipasangnya tiap hari, atau dipasangnya sekali aja tapi untuk 1 bulan. Nah, jadi kalau Mbak Citra, saya mau berpegang kepada pendapat ulama yang mengatakan kita niatnya di malam 30 Sya'ban. Di sebelum 1 Ramadan kita niat ya maghrib 1 bulan ke depan saya mau menjalankan puasa Ramadan, maka cukup. Jadi insya Allah puasanya dianggap sah. Dan sahur kita tahu hukumnya sunnah bukan wajib. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena di dalam makan sahur ini ada keberkahan. Tapi bukan kewajiban. Oh, kalau nggak sahur puasanya nggak sah. Enggak. Tapi kita mendapatkan keberkahan kalau kita makan sahur. Makanya tapi besok-besok pasang alarm. Ya, nah, Rasulullah SAW, Bang Ali, antara makan sahur dan azan maghrib itu membaca 50 ayat Al-Quran. Seperti membaca 50 ayat Al-Quran. Kalau kita lihat 50 ayat Al-Quran ini nggak nyampe setengah jam ya. Nah, makanya kalau kita sahur misalkan dia waktu Indonesia Barat 4.30, maka kita bangun sahurnya jam 4. Ini yang terbalik kan makan sahurnya jam 1. Ya, berarti dia nggak ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW dalam sahur. Baik, Masya Allah ya. Ini ada kan sunnahnya memperlambat sahur gitu ya. Diperlambatnya sampai maghrib baru sahur, nggak boleh juga.
Baik, dan kita sedikit ngobrol nih ya. Memang kalau ngomongin masalah yang ini sebenarnya sudah sering kali kita bahas. Tapi tugasnya para guru memang meripit lagi, mengulang lagi sehingga akan menjadi ilmu buat saudara-saudara kita. Nah, untuk satu pertanyaan ini dari Ali. Kalau Ramadan itu momen olahraga yang paling pas itu kapan sih? Nah, Rasulullah itu olahraga nggak sih kalau Ramadan? Mungkin ada yang ingin kira-kira Ustaz, Syekh. Ya, Ya. olahraga terbaik itu yang biar ada ibadahnya sholat. Hmm, Nah itu ada di sholat tarawih. Benar, Sholat benar, tarawihnya benar. kita habis buka puasa terus makan berhenti sebelum kenyang. Habis isya sholat tarawih. Iya. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat malam Ramadan yang dilakukan setelah Iya. sholat tarawih. Dan Biar itu- sholat tarawehnya lancar ya nggak Syekh? Nah, Sholat makan buka puasanya jangan banyak-banyak. jangan banyak-banyak. Ini kadang-kadang ada 10 menu dihabisin. Makanya pentingnya berzikir ketika makan supaya setan nggak masuk. Masya Allah, ya tetap olahraganya kita ganti dengan ibadah. Insya Allah nggak kalah ya hebatnya ya. Baik, Kalau Bang Ali kan suka nge-gym ya. Saya dapat informasi kalau nge-gymnya sebelum buka puasa katanya ototnya makin terbentuk. iya lebih pumping karena wah banyak banget. Nah ini satu lagi, aku juga sering ditanya sama anak aku nih, "Wah, habis wudhu aku makan bah. Nah habis itu boleh nggak tuh wudhunya hilang nggak sih? Atau harus wudhu lagi pas mau ibadah? Nah, Yang membatalkan wudhu salah satunya makanan yang kata Rasulullah yang dibakar. Kalau misalnya makan bakar diharapkan menggantinya gitu ya. Tapi kalau makanannya yang mungkin pas lagi makan ubi kentut, nah itu udah ya. Makannya makan ubi gara-gara itu dia kentut, nah mendingan ganti dah. Jadi nggak mutlak Iya, batal. nggak mutlak batal. Jadi tidak karena yang membatalkan wudhu ya semua nyentuh kemaluan, ya termasuk dengan apalagi dukhul ya dalam ini jima dan terutama juga yang berkaitan dengan apa yang tadi disebutkan misalnya makan daging yang dibakar dan sebagainya. Yang penting berusaha ya BP ya. Kalau kita habis makan sisa makanannya hilang. Karena salah satu yang membatalkan sholat. Makan. Ketika kita sholat sudah Allah Akbar ada makanan keselip ketelan. Ketelan. Aduh, dikunyah lagi ya. Itu Dikunyah batal puasanya. Betul ya. Apalagi mau puasa Kan dalam sikat sholat. gigi sebelum subuh ya. Oh kan? iya benar tetap istilahnya kita ini ada akhlaknya, ada aturannya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jawaban dari guru-guru kita semuanya ya menjadi ilmu buat kita, Masya Allah. Dan setelah ini kita akan sama-sama membaca doa. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.